Kelima, kondisi ini bukanlah penyakit, melainkan reaksi normal penuaan. Mengonsumsi obat secara sembarangan akan membahayakan tubuh Anda. Pertama, perubahan degeneratif pada persendian. Banyak orang memeriksakan diri karena nyeri lutut. Hasil pemeriksaan menunjukkan tulang rawan artikular sedikit aus dan celahnya menyempit, sehingga mereka khawatir penyakit sendi serius. Faktanya, ini alasan yang sama mengapa engsel pintu aus setelah digunakan lama. Sendi yang telah digunakan puluhan tahun mengalami sedikit degenerasi, itu sangat normal. Selama tidak terus-menerus bengkak dan masih bisa berjalan, umumnya tidak perlu pengobatan khusus. Sehari-hari kurangi naik turun tangga, hindari mengangkat beban berat, dan lebih sering latih otot-otot di sekitar sendi. Kedua, tekanan darah yang sedikit meningkat. Pada orang parubaya dan lansia, saat mengukur tekanan darah, kadang-kadang tekanan sistolik berada di antara 130 hingga 140 mmHg. Jika penyebab lain sudah disingkirkan, kebanyakan hal ini disebabkan oleh faktor usia dan penurunan elastisitas pembuluh darah. Selama tekanan darah tidak melebihi batas normal dan tidak ada keluhan seperti pusing atau sakit kepala, maka cukup dengan mengatur pola makan dan berolahraga secara teratur untuk mengendalikannya. Tidak perlu buru-buru minum obat. Ketiga, penurunan penglihatan ringan. Banyak orang paruh baya dan lansia merasa penglihatannya tidak sejelas dulu. Untuk melihat tulisan kecil dari dekat harus memicingkan mata atau memakai kacamata baca. Sebenarnya, ini disebabkan oleh penuaan lensa mata dan umumnya bisa diatasi dengan memakai kacamata baca. Namun, jika penglihatan tiba-tiba menurun drastis dan disertai keluhan lain, maka harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Keempat, yaitu penurunan pendengaran ringan. Saat melakukan pemeriksaan pendengaran, ditemukan bahwa sensitivitas terhadap suara frekuensi tinggi sudah tidak sebaik dulu, dan dalam percakapan sehari-hari kadang-kadang juga ada beberapa kata yang tidak terdengar jelas. Ini mirip seperti radio yang sudah lama dipakai, kemampuannya menerima sinyal menjadi sedikit menurun. Selama tidak mengganggu komunikasi normal, umumnya tidak perlu penanganan khusus. Kelima, yaitu elastisitas kulit yang berkurang. Melihat kulit sendiri sudah tidak sekencang dan seelastis saat muda. Di sudut mata dan sudut mulut juga mulai muncul garis-garis halus, dan kulit pipi jika ditekan, kecepatan kembali ke bentuk semula juga menjadi lebih lambat. Semua ini adalah tanda-tanda penuaan kulit yang normal, merupakan proses penuaan tubuh yang wajar, jadi tidak perlu terlalu cemas ya. Jadi banyak kondisi yang kamu anggap sebagai penyakit sebenarnya hanyalah tanda-tanda normal dari bertambahnya usia. Tidak perlu terlalu khawatir, terimalah kenyataan bahwa diri kita perlahan menua, sama seperti tumbuh uban atau muncul keriput, itu adalah hal yang sangat wajar.